Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acik Afrizal, biasa dipanggil Aci, dengan nomor induk mahasiswa 240100002, semester 2, Prodi KPI Komunikasi Penyiaran Dakwah Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Darul Muslimin Kendal. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen pengampu Ustazah Siti Armia Nur Hadizamil MPD. Di kesempatan kali ini mungkin sedikit saya ingin memberikan tentang teori komunikasi Barlun. Mungkin dari teman-teman semua sudah tahu apa itu komunikasi Barlun, ataupun juga ada yang belum tahu tentang teori komunikasi Barlun. Apa sih komunikasi Barlun? Bagaimana modelnya dan karakteristik dan lain-lainnya. Mungkin langsung saja di definisi komunikasi Barlun. Komunikasi Barlun adalah salah satu model komunikasi yang cukup populer. Model ini pertama kali diperkenalkan oleh Dean Barlun yang merupakan seorang ahli komunikasi yang berasal dari Amerika Serikat. Di dalam konsepnya, ia mengenalkan ada dua macam jenis model komunikasi, yakni komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Kedua jenis komunikasi ini tentu saja memiliki pengertian yang berbeda. Langsung di yang pertama, model komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri sendiri. Ini melibatkan pemikiran, perasaan, dan dialog batin. Meskipun tak melibatkan orang lain secara langsung, komunikasi intrapersonal sangat penting karena memengaruhi cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, karakteristik komunikasi intrapersonal. Di sini mempunyai tiga karakteristik. Yang pertama, berkelanjutan, subjektif, pengembangan diri. Yang pertama, berkelanjutan. Komunikasi intrapersonal terjadi sepanjang waktu bahkan saat kita tidak sadar. Kemudian yang kedua, subjektif. Pemikiran dan perasaan kita bersifat unik dan dipengaruhi oleh pengalaman pribadi. Yang ketiga, pengembangan diri, membantu kita memahami diri sendiri, mengatur emosi dan mengambil keputusan. Kemudian ada kelebihan dari komunikasi intrapersonal ini sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran diri, yaitu memahami pikiran dan perasaan sendiri dapat membantu dalam mengambil keputusan. Kemudian kelebihan yang kedua, meningkatkan kreativitas. Dialog batin dapat memicu atau memunculkan ide-ide baru dan solusi inovatif. Yang kedua, mengatur emosi. Komunikasi atau model intrapersonal ini dapat mengelola emosi dengan baik. Kemudian yang keempat, kelebihan yang keempat, mempersiapkan diri, yaitu komunikasi ini membantu dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi solusi sosial. Kemudian kekurangan model komunikasi intrapersonal ini ada 4 juga. Yang dimana yang pertama itu subjektif, yaitu pikiran dan perasaan kita bersifat pribadi dan mungkin tidak akurat. Kemudian yang kedua, sulit diukur. Tidak ada cara yang pasti untuk mengukur efektivitas komunikasi intrapersonal ini. Kemudian yang ketiga, potensi distorsi, yang dimana pikiran negatif dapat menghambat pertumbuhan pribadi. Kemudian yang keempat, terbatas pada diri sendiri, yaitu komunikasi ini tidak dapat memungkinkan kita untuk mendapatkan perspektif dari orang lain. Kemudian yang kedua, komunikasi interpersonal.
Ini model yang kedua yang di, yang dimana yang interpersonal ini mempunyai faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada konteks, di mana situasi, budaya, dan hubungan sosial di mana komunikasi terjadi. Kemudian pengaruh yang kedua yaitu umpan balik, respon langsung dari penerima terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga, saluran media yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti suara, bahasa tubuh, atau tulisan. Kemudian yang keempat yaitu gangguan, yaitu faktor-faktor yang dapat mengganggu proses komunikasi seperti noise atau misinterpretasi. Lanjut di karakteristik komunikasi interpersonal. Di sini ia memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, dinamis, transaksional, dan multidimensional. Yang pertama, dinamis, yang dimana komunikasi ini selalu berubah dan berkembang seiring waktu. Yang kedua, transaksional, pengirim dan penerima pesan secara bersama-sama menciptakan makna dalam komunikasi. Kemudian yang ketiga, multidimensional, yaitu komunikasi melibatkan berbagai aspek seperti emosi, kognisi, dan perilaku. Untuk kelebihan dari komunikasi ini adalah yang pertama, membangun hubungan, yang dimana komunikasi ini dapat memperkuat ikatan sosial dan emosional antar individu. Kemudian yang kedua, meningkatkan pemahaman, yaitu kita dapat memahami perspektif orang lain dengan lebih baik. Yang keempat, memudahkan penyelesaian masalah. Masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara langsung melalui dialog. Yang keempat, memperoleh umpan balik langsung, yaitu respon terhadap pesan dapat diperoleh dengan cepat, memungkinkan penyesuaian pesan secara real time. Kemudian kekurangan dari pesan ini, kekurangan dari komunikasi ini yaitu potensi konflik, yang dimana di sini saya salah tulis teman-teman, yang dimana perbedaan pendapat atau kepentingan dapat memicu konflik. Yang kedua, membutuhkan waktu dan energi. Membangun dan mempertahankan hubungan interpersonal membutuhkan waktu dan energi yang signifikan. Yang ketiga, terbatasnya jangkauan, hanya melibatkan sedikit orang yang sehingga sulit untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak. Yang keempat, terpengaruh oleh fakta emosional. Emosi seperti marah, sedih, atau takut dapat mempengaruhi proses komunikasi interpersonal. Kemudian hubungan antara kedua komunikasi tadi, meskipun berbeda tapi dua komunikasi antara intra dan interpersonal ini mempunyai hubungan yang erat. Ya, meskipun berbeda, komunikasi ini saling berkaitan, yang dimana komunikasi intrapersonal yang baik akan membantu kita menjadi komunikator yang lebih efektif dalam interaksi sosial. Sebaliknya, pengalaman dalam komunikasi interpersonal dapat memberikan wawasan baru tentang diri kita sendiri. Jadi itu hubungan dari antara kedua model komunikasi ini, yang dimana dua-duanya saling memberikan atau kedua-duanya saling membantu untuk memberikan komunikasi yang lebih efektif dan menambah wawasan kita sendiri. Mungkin itu saja pemaparan dari saya, yaitu komunikasi Berlun yang terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi intrapersonal dan komunikasi interpersonal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.